Oke dok, hari ini kita akan membahas nih ya, mungkin banyak yang dari kita belum begitu memperhatikan organ pankreas kita seperti itu ya. Nah salah satunya kan sebenarnya bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang tepat gitu, yang baik untuk kesehatan pankreas. Yang pertama adalah brokoli. Nah manfaatnya untuk pankreas kita gimana nih dok? Ya, kalau brokoli itu kan dia sebenarnya masuk dalam golongan sayur cruciferous namanya. Nah, kalau sayur dalam golongan cruciferous itu, dia unggulnya karena dia ada kandungan glukosinolat. Nah, contoh sayurnya kayak brokoli, kubis, lada air, kel, kembang kol. Nah, kandungan glukosinolat itu nanti dia punya efek anti kanker, anti peradangan, dan antioksidan. Jadi pada sel kanker, misalnya nih ada sel kanker, ada sel yang berubah, berpotensi jadi kanker, itu bisa dihancurkan duluan. Kalaupun sudah terjadi, bisa dihambat pertumbuhannya dan dicegah penyebarannya. Dan tentunya antioksidan untuk menjaga kesehatan sel pankreas. Kayak gitu. Kemudian kandungan glukosinolat ini dia punya efek menghambat pertumbuhan bakteri, menghambat pertumbuhan virus dan jamur. Jadi bisa untuk mencegah terjadinya infeksi pankreas. Itu Mas, bagus dia. Oke dok, yang setelah brokoli adalah anggur merah. Ini seperti lagu dangdut ya dok, anggur merah gitu. Gimana nih dok? Ya, kalau yang kandungan anggur kan memang resveratrol itu paling tinggi pertama di anggur. Resveratrol ini sebagai antioksidan juga pertamanya. Tapi dia yang menonjol itu sifat anti radangnya. Jadi kalau misalnya nih, kan dia sebagai antioksidan memang menjaga sel pankreas yang sehat. Kalaupun terjadi sakit pankreas, dia bisa mengatasi peradangan yang terjadi setempat, misalnya di sekitar organ pankreas saja, dan bisa juga mengurangi peradangan yang terjadi di seluruh tubuh kalau sampai terjadi sakit pankreas. Dia memang anti peradangan yang sangat kuat. Itu. Bawang putih ini selain lezat, katanya juga baik untuk kesehatan pankreas. Gimana nih dok? Oh iya, sebenarnya gini, memang bawang putih itu efeknya bisa mengatur kadar gula darah, tapi bukan dalam hal memproduksi insulin. Jadi kan gini, insulin itu dia normalnya diproduksi oleh pankreas. Nah, tugasnya si putih itu nanti bantu pemakaian insulinnya. Jadi kan seluruh tubuh kita nih ada terdiri dari sel. Nah, di luar sel itu ada yang namanya reseptor pankreas. Jadi kan reseptor insulin. Jadi di luar sel itu ada yang kayak kecil-kecil itu tugasnya buat nerima insulin. Jadi kalau misalnya insulinnya sudah banyak diproduksi sama pankreas, tapi sel kita nggak bisa pakai, itu kan gula darah jadi tinggi. Jadi tugasnya kandungan alisin sama sulfur dalam bawang putih itu dia mengoptimalkan kerja reseptor penerimanya insulin itu di dinding sel. Jadi insulinnya bisa bekerja dengan baik. Jadi dia secara tidak langsung itu mengatur kadar gula darah. Memang bukan berperan dalam produksi insulin, tapi memaksimalkan pemakaian insulin, mengoptimalkan yang di dinding selnya itu. Kita lanjut yang selanjutnya, kunyit. Nah gimana nih dok? Oh iya, kalau kunyit itu yang bagus namanya kandungan kurkumin. Itu juga di antioksidan, anti peradangan, terus anti kanker. Tapi yang paling menonjol dibandingkan yang lain-lain tadi, dia itu efek yang anti nyeri, kita namakan analgetik, anti nyeri. Jadi selain tadi antioksidan, menjaga kesehatan sel pankreas, kemudian tadi kalau misalnya ada yang sudah berubah atau rusak, bantu dihancurkan. Kalaupun kita sudah terkena penyakit pankreas, biasanya orang yang sudah menderita penyakit pankreas itu, dia keluhan menonjol itu yang nyeri hebat. Jadi dengan pemberian kurkumin dalam kunyit itu, dia nyerinya bisa berkurang loh. Karena pasien selalu datang dengan nyeri hebat, itu bisa mengurangi rasa nyeri itu. Kita lihat yang terakhir dok, bayam. Nah gimana dok dengan bayam? Oh iya, kalau bayam tadi ya memang dia ada kandungan vitamin B, terus kaya akan zat besi. Nanti kandungan itu yang akan memberikan nutrisi untuk sel pankreas untuk bekerja dengan baik. Nah, selain dari vitamin B sama zat besi, dia ada kandungan lain namanya monogalaktosil diacylglycerol. Kita singkatannya MGDG. Nah, itu kandungannya mirip seperti antioksidan yang seperti yang tadi, dia anti kanker, kemudian anti radang sama antioksidan juga. Itu nanti yang akan menjaga sel pankreas dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi selain vitamin ada kandungan MGDG juga. Bagus itu kalau bayam. Baik, terima kasih Dokter Ingrid sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga pankreas kita semuanya sehat dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Selamat pagi Dokter Ingrid, terima kasih.